Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya menyapa Bapak Ibu Saudara. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa setiap kita tetap semangat bersyukur kepada Tuhan, bahkan bersukacita dalam menjalani kehidupan, karena kita percaya Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kita. Dan pada kesempatan ini saya kembali akan melanjutkan membawakan kebenaran firman Tuhan mengenai perbuatan daging, dan sudah masuk kepada bagian yang keempat. Saya beri judul kedagingan membawa kebinasaan. Kebenaran firman Tuhan saya bacakan untuk kita dari Galatia 5 ayat 21b. Demikianlah bunyinya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu mah soal kecil, lumrah saja. Kita kan manusia, juga seperti yang lainnya. Kila seseorang ketika ditegur untuk tidak mengikuti emosinya. Di ayat kebenaran firman Tuhan yang sudah saya bacakan untuk kita pada kesempatan ini, Rasul Paulus secara tegas mengatakan, siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan daging tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Paulus tentu saja tidak sedang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh perbuatan orang itu. Keselamatan adalah pemberian secara cuma-cuma atau kasih karunia dari Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Tetapi walaupun demikian, kita juga perlu menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan seseorang merefleksikan atau menggambarkan keadaan rohani orang tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa saja yang sudah menjadi milik Kristus, berarti ia sudah menyelipkan segala keinginan daging dan hawa nafsunya. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan itu dengan Galatia 5 ayat yang ke-24. Oleh karenanya, orang yang sudah menjadi milik Kristus, dari mulai jemaat biasa hingga pelayan Tuhan seperti pendeta, semestinya tidak lagi menuruti keinginan dagingnya. Bapak Ibu Saudara bisa bandingkan dengan Galatia 5 ayat 16. Sebaliknya, orang yang belum menjadi milik Kristus akan melakukan dan mengikuti keinginan dagingnya. Coba bandingkan dengan Galatia 5 ayat 21 bagian B. Orang yang belum menjadi milik Kristus, kata Yunaninya hoi prasontes, menunjuk kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan daging. Orang-orang seperti ini bukan hanya melakukan sekali atau dua kali, melainkan berkali-kali dan terus-menerus. Alkitab memberi banyak sekali contoh kejatuhan pelayan-pelayan Tuhan akibat terjerumus dalam keinginan daging. Misalnya, imam besar Eli atau Simpson yang jatuh akibat godaan Delila. Daud, seorang yang berkenan di hati Allah, pun tidak luput dari dosa keinginan daging. Yang belum lama ini viral adalah seorang pemimpin gereja besar dan memiliki gelar teologi tingkat doktoral, bisa-bisanya melakukan tindakan seks menyimpang dengan seorang anak gadis hingga belasan tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak contoh kejatuhan tokoh-tokoh Alkitab yang disebabkan oleh keinginan daging, dan ini seharusnya bisa menjadi pelajaran mahal bagi kita, bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari godaan keinginan daging.
kita harus terus melatih diri kita agar mampu hidup menurut roh dan bukan daging. Jika kita terus kompromi dan membuka kelonggaran untuk memenuhi berbagai keinginan daging, maka kita akan mati. Godaan akan selalu hadir untuk menjebak kita dari masalah sederhana hingga besar. Marilah kita tetap berjalan bersama Kristus yang mampu menjaga supaya kita tidak tersandung dalam mengikuti keinginan daging. Berjaga-jagalah supaya kelak kita dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan masuk ke dalam kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini semakin menyadarkan sekaligus meneguhkan dan menguatkan kita untuk hidup kudus, berkenan kepada Tuhan, bukan hidup menurut keinginan daging. Kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena kalau kita telah mengaku menjadi milik Kristus, maka kita telah menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsu dari diri kita. Artinya, kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Tuhan. Kita telah lepas dari hamba dosa. Kita sekarang hidup menjadi hamba kebenaran. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini, mari kita memohon kekuatan Roh Kudus untuk semakin meneguhkan, menguatkan kita, sehingga mampu melakukan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya di sepanjang hidup kita. Saya akan akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian yang saya ciptakan sendiri, kiranya semakin meneguhkan, menguatkan kita dalam mengiring mengikut Tuhan, hidup khusus untuk Tuhan, bukan untuk dunia. Selamat menyaksikan dan mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Judul lagu yang saya ciptakan ini adalah Tangan Kanan Tuhan. Semua kata-kata di dalam pujian yang saya gubah ini berasal dari kebenaran firman Tuhan dari Alkitab. Sekali lagi kiranya dapat menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan memberikan kekuatan. Tangan kanan Tuhan menuntun hidupku. Tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban. Tangan kanan Tuhan memberikan keselamatan. Tangan kanan Tuhan melakukan keadilan. Tangan kanan Tuhan menopang hidupku. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu
ada perlindungan. Di tangan kananmu ku dapat kemenangan. Di tangan kananmu ada keselamatan. Tangan kanan Tuhan melakukan keajaiban. Tangan kanan Tuhan memberikan keselamatan. Tangan kanan Tuhan melakukan keadilan. Tangan kanan Tuhan menopang hidupku. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di tangan kananmu ada perlindungan. Di tangan kananmu ku dapat kemenangan. Di tangan kananmu ada keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan dalam menjalani kehidupan. Sebab tangan kanan Tuhan menjamin kemenangan, perlindungan, pertolongan, dan keselamatan bagi kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan menjadi koreksi yang sungguh-sungguh bagi kita. Demikian juga pujian yang sudah saya naikkan dapat semakin meneguhkan, menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.